Salam sepak bola. Ya, sekarang gue mau jawab beberapa pertanyaan nih. Seperti misalnya yang pertama dari Inter Milan dulu deh. Ya kan Inter Milan kalau lu lihat formasinya kan dia menggunakan formasi basic Conte 352 lah. Nah, namun di 352 itu kalau misalkan kalian nonton itu tidak ada sama sekali gelandang kreativitas di dalam skuad itu. Karena di dalam skuad itu di trio gelandangnya berisi Brozovic, Vidal ataupun Barella. Namun dari ketiga pemain itu sama sekali tidak ada yang mampu melakukan kick bola ataupun melakukan distribusi bola yang akurat. Nah, itu juga merupakan salah satu masalah dari Inter ketika musim lalu mereka tidak mampu meraih gelar juara. Ya, karena itu gue mau akan memberikan beberapa rekomendasi gelandang-gelandang yang cocok lah ketika mereka akan bermain untuk tim sekelas Inter Milan. Ya, sebelumnya gue tarik garis ke belakang dulu ya. Seperti misalkan tahun 93 tuh, kalau kalian sudah mendukung Inter Milan tuh kan ada pemain bernama Wim Jong. Nah, itu juga merupakan salah satu pemain Belanda yang sukses berkibar juga di dalam tim sekelas Inter Milan yang waktu itu masih di bawah bayang-bayang dari saudaranya yaitu AC Milan. Nah, di dalam skuad Inter ini memang perlu sekali peran seorang gelandang yang pintar mendistribusi bola yang tidak ada saat ini. Nah, setelah era Wim Jong tersebut, lalu di era tahun 96 kan ada pemain bernama Aaron Winter. Nah, itu juga merupakan salah satu pemain yang sukses juga berkiprah bersama Inter Milan lah, seenggaknya. Nah, kalau misalkan kalian yang baru-baru teman bola sekitar tahun 2000-an ke atas, kalian pasti tahu dengan nama Wesley Sneijder, seorang gelandang yang selain pintar mendistribusi bola, lalu pintar juga dalam melakukan finishing yang bagus. Nah, itu bernama Wesley Sneijder. Nah, untuk sosok seperti inilah yang saat ini dibutuhkan oleh Inter Milan, karena terbukti di match-match musim ini, khususnya baik di Serie A ataupun Liga Champions, Inter sama sekali tidak ada kreativitas. Nah, itu juga merupakan salah satu kesulitan dari tim asuhan Antonio Conte di sini. Ya, yang pertama sekarang gue mau kasih beberapa rekomendasi ya untuk gelandang yang kira-kira cocok untuk bermain. Yang pertama, kita dari yang yang masuk usia emas dulu deh. Yang pertama ada Marco Verratti. Nah, kalian pasti udah familiar dong dengan Verratti. Verratti ini sudah cukup lama sekali bermain untuk PSG ya, sekitar tahun 2013 atau 14 atau mungkin 12 ya. Seangkatan kan Javier Pastore lah waktu itu, era-era awalnya PSG. Nah, namun untuk saat ini pemain seperti Verratti ini kan udah mulai kiprahnya tuh di PSG udah mulai tidak terlalu kelihatan, karena kan untuk lampu sorotnya lebih kepada trio dari Mbappe, Neymar dan juga Di Maria. Nah, otomatis untuk peran-peran seperti Verratti ini sekarang di PSG udah sangat tidak terlalu penting ya. Nah, ini mungkin salah satu juga gelandang yang cocok untuk bermain di tim sekelas Inter Milan. Seperti kita tahu kan untuk Conte waktu di Juventus, dia memiliki Andrea Pirlo yang pintar melakukan distribusi bola. Nah, selain Verratti juga cocok, gua kira juga cocok untuk Inter. Untuk harganya juga kan masih di kisaran 60 juta euro, at least Inter bisa lah untuk membelinya. Selain itu juga kontraknya juga udah nggak terlalu lama untuk di PSG-nya. Nah, untuk dari Verratti ini, selain dia mampu melakukan distribusi bola layaknya Pirlo waktu di Juventus, dia juga mampu melakukan end passing yang bagus dan juga umpan-umpannya itu benar-benar terukur banget lah, seenggaknya untuk pemain sekelas Verratti ini. Selain itu di Inter kan sudah memiliki satu tukang gasak yaitu Vidal. Nah, maka otomatis di sini Verratti akan lebih memiliki visi bermain yang sangat akurat untuk tim ini. Lalu yang kedua ada namanya Pogba. Ya, walaupun Pogba sebenarnya bukan gelandang tipe stylish, seenggaknya pemain ini kan sempat sukses waktu di tangan Conte di Juventus lah waktu itu. Nah, untuk Pogba ini kan situasinya kan di United sekarang sudah tidak kondusif ya, sudah tidak terlalu dibutuhkan oleh otomatis juga kan rumor kabarnya kan Pogba ini mau dijual nih sekitar akhir tahun ataupun awal tahun ini seenggaknya ya. Jadi otomatis itu juga mampu dimanfaatkan oleh Inter lah untuk menebus Pogba dari MU. Ya, walaupun harganya di kisaran 80 juta euro, harusnya untuk Pogba ini di Inter gua rasa akan sukses. Karena untuk
Conte ini dia tahu memaksimalkan bagaimana potensi Pogba yang sebenarnya. Selain itu juga untuk untuk apa? Untuk di Liga Italia ini kan tidak sekeras Liga Inggris, itu otomatis pemain seperti dia mampu lah untuk apa namanya? Untuk berkembang lah seenggaknya. Ya, untuk posisinya dia mampu menempati dua posisi yaitu dari central midfielder ataupun central attack midfielder. Nah, kalau misalkan menaruh Pogba di belakang dua striker, jadi otomatis Barella agak ditarik mundur ke belakang dan berduet dengan Vidal dan juga ada Brozovic di situ. Ya. Lalu untuk ataupun nanti Barella masuk ke cadangan lah. Jadi tinggal di rotasi aja kalau misalkan ada Pogba di situ. Dan juga akan menambah daya gedor karena dia memiliki tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang dia buktikan di Juventus, dan itu sangatlah sukses waktu itu. Jadi apa namanya? Jadi layak lah kalau misalkan Inter menembus pemain ini. Lalu yang ketiga ini kan untuk jangka pendek ya, ada dua nama. Yang pertama ada David Silva. Nah, sebenarnya David Silva ini yang paling realistis untuk di Inter saat ini, karena kan Inter main Conte itu lebih berorientasi kepada sayap kan. Namun sayap di Inter ini baik dari Hakimi, Perisic ataupun si siapa itu namanya, Darmian, Ashley yang segala macam itu kan mereka tidak mampu berperan sebagai playmaker ya. Jadi otomatis hanya lebih mengandalkan speed saja yang menusuk ke tengah. Jadi otomatis pemain seperti itu kan sudah terlalu textbook dan terbaca. Nah, pemain seperti David Silva ini sangat dibutuhkan oleh Inter. Jadi kalau misalkan Inter tidak memiliki lini tengah yang kreatif, seenggaknya dari lini sayapnya dia ada yang berperan sebagai playmaker, dan Silva memang layak menempati posisi itu walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Namun dengan harga hanya cuma 5 juta euro, pemain seperti Silva ini untuk jangka pendek sangatlah cocok untuk bermain di timnya Conte ini. Ya, lalu yang kedua ada Alejandro Gomez. Ya, kalau kalian nonton ini kan pemain Atalanta ya, harganya juga nggak mahal, 15 juta euro. Bisa main di dua posisi, di belakang striker ataupun di central midfielder. Ya, walaupun usianya sudah 32 tahun, dia masih mampu memberikan kontribusi untuk tim sekelas Atalanta loh. So, kalau lu nonton kemarin, dia mampu melakukan kick bola ataupun melakukan distribusi bola passing jarak pendeknya, itu benar-benar akurat banget untuk Alejandro Gomez ini. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Inter Milan. Kalau misalkan mereka ingin melakukan distribusi bola jarak pendek yang akurat, Alejandro Gomez adalah pilihan yang tepat. Nah, lalu yang terakhir ini gue nggak yakin Inter benar-benar akan berniat atau beli ataupun dilepas oleh Lazio ya, si Sergej Milinkovic-Savic dengan harga 65 juta euro, usia masih 25 tahun, dan dia juga bisa main di satu posisi yaitu central midfielder. Nah, untuk pemain sekelas Sergej Milinkovic-Savic ini, kalau misalkan Inter memiliki pemain seperti ini ya pemain komplit lah inilah. Dia bisa melakukan kick bola, distribusi bola, lalu melakukan defending bola ataupun dribble dia juga bagus. Jadi kalau misalkan Inter memiliki pemain sekelas Sergej Milinkovic-Savic ini, gue rasa Inter akan bisa seenggaknya mampu menerobos papan atas lah. Karena si Milinkovic-Savic ini positioningnya juga bagus, dribblenya bagus, lalu dari segi passingnya pun juga akurat untuk pemain ini. Cuman balik lagi, apakah Lazio mau melepasnya atau enggak, itu masih tanda tanya. Jadi untuk opsi yang paling tepat kalau misalkan untuk jangka pendek dari Inter Milan ini, saya rasa untuk David Silva ini merupakan salah satu pilihan yang tepat ya, selain dari 4 nama yang lain ya. Oke. Ya, sekian dulu dari pertanyaan tadi yang kira-kira gelandang yang cocok siapkan dia. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain, nanti akan gue coba bahas ya.